Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Ketika LM mulai terpojok, di jagat maya juga heboh penampakan foto diduga suami sah Lisa Mariana. Dalam foto-foto yang beredar, tampak Lisa tengah bersanding dengan seorang pria di atas pelaminan. Netizen pun berusaha membandingkan wajah pria diduga suami sah LM dengan wajah Ridwan Kamil. Ada pula yang membandingkan siapa yang paling mirip dengan putri yang diklaim LM sebagai anak biologis RK. Bilangin jangan anak orang diasuh, tapi anak sendiri nggak diakuin kan gitu. Saat netizen melakukan aksi cocokologi tentang siapa di antara dua lelaki paling mirip dengan putri LM, Ridwan Kamil yang nyaris jarang tampil di depan publik pasca pengakuan Lisa Mariana mengguncang bahtera dan reputasinya sebagai pejabat publik, tiba-tiba muncul ke permukaan. Ya, sebuah video viral berisi sosok RK yang tengah protes kepada pihak pengelola Bandara Ngurah Rai Bali karena pesawat yang akan ditumpanginya delay. Didampingi beberapa penumpang, RK protes dan minta bicara dengan pimpinan bandara. Namun keinginan RK tak dipenuhi pihak petugas. Kami punya hak sebagai yang bayar, ada pajak ke Bapak, ada duit ke airline, mau bicara ke pengambil keputusan. Ya telepon. Telepon kan, sambungkan Pak, sambungkan. Sambungkan. Boleh, itu enggak. Bilang Pak Ridwan mau bicara. Ya. Nanti kan keluar jawabannya, saya tidak mau bicara dan Pak Ridwan udah selesai. Saya tanya sekali lagi dengan bahasa paling gampang ya. Bisakah saya bicara ke atasan Bapak? Nah, bisa Pak, Saya telepon. Ayo dong Pak, ini udah jam 2:30 loh Pak. Yang menarik, netizen bukannya fokus pada keluhan RK dan penumpang lain yang mengalami delay. Video yang heboh jadi pemberitaan di beberapa akun gosip itu banyak dikomentari nyinyir oleh warganet. Mulai dari yang mempertanyakan kemana selama ini RK dicariin Lisa, hingga ada yang menyindir karisma RK sebagai pejabat sudah pudar karena keinginannya untuk bicara dengan pimpinan Bandara Ngurah Rai saja tidak bisa dipenuhi staf bandara. Gugatan belum kelar. Beliau tidak pernah hadir, ya. Dalam suratnya tidak akan hadir terus-menerus. Tiba-tiba saya digugat. Saya sudah siap untuk tes DNA tapi beliau mangkir gitu loh, mengulur. Apa ini gitu loh. Saat LM hari ini ditunggu kehadirannya oleh penyidik Polda Jawa Barat, sementara itu buntut dari beredarnya video kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty hingga bikin geger jagat maya, kini mulai menyasar pihak ketiga yang ikut mengulas konflik pribadi antara musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Teranyar, Jumat 11 Juli lalu, ditemani tim kuasa hukumnya, Ahmad Dhani resmi melaporkan psikolog Lita Gading ke Polda Metro Jaya atas dugaan perundungan terhadap putrinya SA. Laporan ini dilayangkan Dhani tak lama setelah dirinya mengadu ke kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Dhani melaporkan Lita Gading karena konten yang dibuatnya mengandung unsur pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi hari ini ya kita melaporkan tadi inisial LG ya, karena ini dianggap kita kejahatan yang serius ya, kejahatan terhadap eksploitasi anak, kekerasan psikis. Itu tidak hanya diatur oleh hukum kita, hukum positif kita, tapi ini menjadi konvensi internasional. Yang namanya kejahatan luar biasa adalah extraordinary crime. Jangan karenanya beliau anak anggota dewan, anak public figure diistimewakan. Hukum itu harus tegak lurus. Hukum itu sudah ada yang mengatur, KUHP sudah mengatur, KUHP sudah mengatur, undang-undang yang lain sudah mengatur hal tersebut. Apalagi berbicara undang-undang ITE. Ya semuanya ini kan berawal dari gosip dan fitnah awalnya kan. Jadi kalau ditelusurin, kalau ditanya sumbernya
calon tersangkanya ini nanti kalau ditanya sumbernya berita dari mana dia, jadi dia juga nggak bisa membuktikan tentang keabsahan berita itu. Ini cyberbully luar biasa pada anak-anak ya, dan tentu ini salah satu himbauan bagi kita semua untuk sama-sama memberi dukungan pada perlindungan anak, baik itu kebebasan mereka di dalam bermedia, bersosial ya, kemudian juga dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan sampai ada situasi dan kondisi yang justru gitu ya memberikan dampak buruk. Nah ini yang kita akan pelajari, akan kita lihat. KPI harusnya ngurusin anak-anak yang terlantar. Bukan anaknya orang kaya, bukan anaknya orang kaya. Tahu ayahnya melaporkan Lita Gading dan sejumlah netizen yang telah membuli adiknya? Ketiga kakak SA seperti Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, dan Abdul Qadir Zailani siap pasang badan. Lantas benarkah Al dan Dul siap memberi kesaksian di Polda Metro Jaya? Saya no komen aja dah. Saya no komen. Tapi doanya seperti apa? Dan udahlah biarkan Al sebagai kakak pertama sama ayah yang mengambil tanggung jawab. Banyak cara membela yang bijak dan tidak dipertontonkan. Jadi ya kalau saya sih bisa membela tanpa perlu vokal juga bisa. Dilaporkan Ahmad Dhani dengan tuduhan telah melakukan perundungan terhadap anak melalui kuasa hukumnya Ahmad Jahidin. Lita mengaku santai dan tak mau ambil pusing. Apalagi saat ini Lita tengah berlibur di Eropa. Hingga saat ini klien kami di luar negeri tidak pernah menerima somasi apapun. Makanya kami nggak tahu. Orang klien kami aja tidak tahu, dia dilaporkan. Makanya merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap. Untuk ditangkap. Saya mencoba untuk tidak geram gitu. Yang mereka lakukan adalah api gitu. Jadi saya berusaha untuk mencoba menjadi air. Dhani sendiri mengaku sebelum resmi melaporkan Lita, ia sudah meminta agar Lita meminta maaf atas konten yang dibuatnya. Namun Lita sesumbar tak ingin meminta maaf pada pihak Dhani meski ancaman penjara di depan mata. Kubu Lita berdalih jika apa yang dilakukannya merupakan video edukasi dan sikap seorang akademisi. Lantas benarkah sudah tidak ada lagi celah mediasi antara kubu Dhani dan Lita Gading? Semua videonya mengedukasi, pencerahan. Ada klarifikasi edukasi, berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Klien kami juga tidak pansos, tidak panjat sosial, karena klien kami sudah terkenal lebih dahulu. Kita sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi kekerasan terhadap anak, psikis maupun fisik. Karena dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog, ya itu nasibnya dia lah gitu, nasibnya dia lah.